Perkenalkan, saya Yeni Siti Fitriani, guru fisika di SMK Negeri 8 Garut, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja UKM PPG dalam jabatan dengan materi pembelajaran hukum Coulomb dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, tolong yang masih memakai topi, topinya dibuka terlebih dahulu. Kemudian kita cek kebersihannya, apakah di sekitar ada sampah? Tidak bersih. Ya, kalau tidak bersih, baik. Terima kasih kepada piket yang telah mengerjakan piketnya untuk hari ini sehingga kelas kita menjadi bersih. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar angka baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Untuk memupuk jiwa nasionalisme kita, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Selanjutnya, Ibu akan cek kehadiran. Tapi untuk cek kehadiran kali ini, kita akan menggunakan aplikasi Zoho Form yang linknya sudah Ibu berikan di WA Group. Yuk, silakan dibuka HP-nya, silakan diisi kehadirannya. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan dengan pretest ya. Sebelum pembelajaran kita pretest terlebih dahulu. Kalian akan mengisi soal di aplikasi Quizizz yang linknya sudah Ibu bagikan di grup WA. Ya, silahkan dibuka linknya. Sudah dibuka linknya? Sudah masuk semuanya? Nah, kalau sudah, silahkan kalian isikan namanya. Di sini baru 8 orang. Siapa yang belum masuk? Nah, sudah Belum. bertambah, iya. Nah, Ya, baik, sudah semua ya.
belajar. Ya, silakan. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Nanti kan kita akan belajar. Waktunya 5 menit lagi ya. Nah, sudah semuanya ya untuk pretestnya. Nah, ternyata di sini hasil pretestnya kita bisa langsung lihat ya. Yang urutan pertama itu ada Lu Bagus, Muhammad Rizky, kemudian ada Nolis, ada Vini, ada Kakak Rati. Nah, nggak apa-apa untuk hasilnya karena ini baru pretest ya. Nanti sekarang setelah belajar, nanti akan ada post-test insya Allah. Setelah kalian paham tentang pembelajaran, insya Allah nilai kalian akan meningkat. Nah, baik. Untuk selanjutnya, pada materi pembelajaran yang lalu, kalian telah belajar tentang apa? Magnetan. Baik, bagus, masih ingat. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai listrik statis, khususnya materi tentang hukum Coulomb. Sebelum kita ke pembelajaran yang lebih jauh, kita lihat dulu. Nah, coba untuk gambar yang pertama itu gambar apa? Merah atau putih? Coba. Tahu nggak bagaimana proses terjadinya kilat? Kira-kira adanya kilat itu karena apa? Acungkan tangan dulu, acungkan tangan. Ya, Ibu silakan. Ada avatar ya. Ada avatar, masya Allah. Ya, silakan. Penggabungan antara elemen api dan angin. Apa ada apa gabungan dari iya? Pergesekan awan. Pergesekan awan. Ada lagi yang mengeluarkan pendapatnya? Kenapa bisa terjadi kilat? Tuh bagus, kira-kira kenapa? Kenapa Nolis? Nah, untuk gambar yang kedua, ini gambar apa? Coba. Sisir, kemudian didekatkan ke kertas ya. Kalian pernah tidak waktu dulu kecil main-main seperti itu? Tidak. Nah, kan dulu nih waktu kalian yang pernah main-main, sebelum penggaris digosokkan ke rambut, penggaris akan menarik kertas tidak? Tidak. Tapi setelah penggaris digosokkan ke rambut, penggaris kertas jadi tertarik. Nah, kita coba ya, kita coba sekarang. Coba Ricky, coba Ricky, dekatkan dulu sebelum digosokkan. Nah, tidak terjadi apa-apa ya. Yang lain kalau mau lihat saya sini.
rambut, kenapa kertas jadi tertarik ke penggaris? Acungkan tangan dulu. Siapa? Iya, laki. Pemindahan elektron. Pemindahan elektron. Iya, bagus. Ada lagi? Ada lagi? Rambutnya ya setruman. Rambutnya ya setruman. Kata Ibnu. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menggunakan persamaan hukum Coulomb untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan rasa ingin tahu yang tinggi dan percaya diri. Kemudian, yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hubungan jarak dan besar muatan terhadap gaya interaksi antara dua muatan dengan penuh tanggung jawab. Itu untuk tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, aspek yang akan dinilai yang pertama adalah sikap. Jadi Ibu akan menilai sikap kalian selama mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, pengetahuan. Yang tadi ya, kalian setelah mengerjakan pretest ada peningkatan tidak setelah pembelajaran, nanti di post test gitu ya. Kemudian yang ketiga ada keterampilan. Nanti kalian akan melakukan praktikum laboratorium yang bisa menggunakan handphone kalian ya. Kemudian dan presentasi. Nah, untuk selanjutnya kita simak video berikut. Pada kesempatan kali ini, channel Eksperimen akan menampilkan eksperimen tentang listrik statis. Apa sebenarnya? Yang pertama adalah air mineral, isi setengahnya melebih menggunakan keseimbangan. Yang kedua, sedotan, 2 buah sedotan. Yang ketiga, tisu. Untuk praktek penggunaannya, langsung saja. Yang pertama, kita gosok 2 sedotan ini dengan menggunakan tisu seperti ini. Ya, kalau 3 kali, 4 kali boleh. Tapi setelah itu, salah satu yang merah kita tumbangkan ini. Kita lihat ketika kita geser daerah terbentuk kembali berat ini tertolak tidak memberikan. Inilah bagian dari eksperimen listrik statis. Penjelasannya sebagai berikut. Nah, setelah melihat tadi video, kira-kira ada permasalahan tidak yang muncul dalam benak kalian? Ada. Coba siapa? Acungkan tangan. Izin bertanya Bu, Ya, silakan Ibnu. kenapa tadi sedotannya bisa berputar-putar gitu Bu? Kenapa jadi berputar-putar gitu ya setelah digosokkan? Baik. Kemudian ada lagi? Ya, Bini. Kenapa Bu kalau misalkan sedotan itu yang di tengahnya, bila sedotan yang satunya lagi didekatkan, berputarannya semakin kencang dan Ya. kalau agak digeserkan, iya Putarannya lambat. lambat gitu. Nah, untuk tahu lebih jelasnya, kita akan melaksanakan pembelajaran. Nah, tapi sebelumnya kalian akan mengerjakan apa yang
Ya, sedotannya 2, botolnya 1. Kelompok 4. Nah, baik. Untuk selanjutnya, kalian sudah punya alat dan bahan. Silakan kalian ikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD. Kemudian, jika bingung materinya, silakan kalian buka modul yang linknya sudah Ibu sharekan di WA group ya. Itu, silakan buka modul. Untuk langkah-langkah percobaannya, silakan kalian ikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD ya. Nah, bagaimana percobaannya? Kalau sudah berhasil, silakan kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD ya. Bagaimana, ada kesulitan? Oh, bagus. Untuk percobaan yang pertama sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan percobaan yang kedua. Nah, tapi sekarang percobaannya pakai lab virtual ya, menggunakan handphone yang linknya sudah Ibu berikan. Ya, silakan dibuka handphonenya. Kemudian ikuti langkah-langkahnya sesuai pada LKPD. Ya, ikuti langkah-langkahnya. Silakan linknya dibuka. Ya. Sudah kebuka semuanya? Lagi loading guys. HP ini juga tahu lagi. Nah, pilih ini, di play. Bukan video nanti. Yuk, coba di langkah-langkahnya lihat di LKPD. Ya. Ini langkah itu tuh
LKPD di sana jarak antar kedua muatannya ada yang dirubah. Ya. Nah, ini diklik yang macro scale ini. Nah, di sini kan ada dua muatan listrik ya. Kemudian lihat di LKPD di sana jaraknya ada yang sama tapi muatannya diperbesar. Untuk memperkecil muatan ini ya, yang CHAD 1 itu berarti muatan yang pertama. Untuk yang kedua berarti yang CHAD 2. Di LKPD kan di sana 2 mikrokulom, berarti di sini nah ini untuk menambah atau mengecilkan ini kan dari min 4 kita tambah jadi 2 mikrokulom. Nah seperti itu. Yang kedua juga di LKPD 2 cm, berarti ini kan ini 1 cm, berarti 2 cm di sini. Nah seperti ini. Nah ini gayanya. Jika muatan 1 2 mikrokulom dan muatan kedua 2 mikrokulom, jaraknya 2 cm, ternyata gayanya sebesar ini. Atau kita bulatkan jadi 90 Newton. Ya, kemudian silakan kalian rubah-rubah sesuai dengan LKPD. Ada yang muatannya diperbesar, ada yang jaraknya yang diperbesar, seperti itu. Ditulis ya di LKPD-nya, di kolom-kolom ada LKPD. Ya, satunya 2 mikrokulom, jaraknya di sini nah 2 cm. Kemudian dirubah nanti jadi 3 cm. Lihat gayanya yang ini ya. Berapa ditulis. Nah kalau yang ini mah jaraknya sama tapi muatannya di satunya 4 ini, nah gitu. Berbeda. Kalau yang ini kan muatannya sama, jaraknya berbeda. Ya, ini jaraknya sama. Iya, nanti kalian lihat ada pertanyaan-pertanyaan. Berpengaruh tidak jarak terhadap gaya? Kemudian muatan terhadap gaya berpengaruh tidak? Kalau yang kedua berarti muatannya yang sama, muatannya yang berbeda, jaraknya sama. Ya, diperbesar. Yang ini 4 ya. Yang ini 8. Nanti
ada pertanyaan-pertanyaannya. Jadi nanti kalian untuk mengetahui hubungan jarak dan besar muatan terhadap gaya. Nah, kalau jaraknya semakin besar, gayanya bagaimana? Kalau jaraknya semakin kecil, gayanya gimana? Kalau besar muatannya semakin besar, gayanya seperti apa? Bagaimana? Lakukan percobaannya. Sudah baik. Kalau sudah, sekarang bukan kita ya, tapi kalian. Nah, kalian akan presentasi. Baik, kelompok mana yang presentasi duluan? Yuk, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nolis Nurhayati dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan praktek yang tadi kita lakukan. Oke. Nah, berdasarkan video yang kita amati tadi dan sudah kita praktekkan, di sini timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa sih kedua sedotan saling tolak menolak ketika didekatkan satu dengan yang lainnya? Nah, jadi jawabannya karena memiliki muatan listrik yang sejenis. Seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana jika sebelumnya kedua sedotan tidak digosok tisu? Masihkah kedua sedotan tolak menolak dan mengapa? Gitu ya. Nah, di sini jawabannya tidak tentunya ya, karena kedua sedotan dalam kondisi netral. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, mengapa ketika sedotan didekatkan dengan tangan, sedotan dan tangan saling tarik menarik? Nah, karena muatan listrik pada sedotan dan tangan berbeda jenis. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana jika jarak antar sedotan dengan sedotan atau jarak antar sedotan tangan diperbesar? Apakah terpengaruh terhadap gaya tolak menolak atau tarik menariknya? Jawabannya tentu berpengaruh. Semakin besar jaraknya, gayanya semakin kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk percobaan yang kedua, kelompok mana yang akan presentasi? Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipun Muhammad, perwakilan dari kelompok 2. Di sini kita tadi sudah melakukan percobaan dengan menggunakan sebuah tes virtual, percobaan virtual, yang dimana timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana interaksi kedua muatan dengan adanya perubahan jarak antara muatan? Apakah jarak antara muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Jawabannya tentu saja berpengaruh. Semakin besar jaraknya, maka gayanya semakin kecil, dan semakin kecil jaraknya, gayanya semakin besar. Terus yang kedua, bagaimana interaksi kedua muatan dengan adanya perubahan besar muatan? Apakah besar muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Jawabannya berpengaruh juga. Semakin besar muatan listrik, maka gayanya pun semakin besar. Dan jika muatan listriknya semakin kecil, gayanya pun semakin kecil. Terus pertanyaan yang terakhir, yaitu nomor 3, bagaimana interaksi kedua muatan jika jenis muatan berbeda? Apakah jenis muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Tentu saja tidak berpengaruh. Dan di sini ada kesimpulannya, yaitu besar jarak dan muatan listrik berpengaruh terhadap besar gaya tarik atau gaya tolak. Semakin besar jarak antara kedua muatan, maka gaya tarik atau tolaknya semakin kecil, dan sebaliknya. Kemudian semakin besar muatan listriknya, maka semakin besar pula gaya tarik atau tolaknya. Dan jika semakin kecil muatan listriknya, gaya tarik atau tolaknya pun semakin kecil. Sekian presentasi atau kesimpulan dari kelompok 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
muatan positif didekatkan dengan muatan positif lainnya, apakah kedua muatan akan saling tarik-menarik atau tolak-menolak? Bagaimana jika muatan positif dan muatan negatif saling didekatkan? Apakah kedua muatan akan saling tarik-menarik atau tolak-menolak? Dalam video ini, kita akan membahas pertanyaan tersebut dalam materi listrik statis, hukum Coulomb, dan muatan listrik. Benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka akan terjadi gaya saling tolak-menolak. Singkatnya, apabila dua benda bermuatan berbeda jenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Sebaliknya, apabila dua benda bermuatan sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Interaksi antara kedua muatan tersebut merupakan contoh gejala sederhana listrik statis. Buah balon yang telah digosok dengan rambut kering akan saling tolak-menolak jika didekatkan. Hal tersebut terjadi karena mistar plastik dan balon menerima sejumlah elektron sehingga keduanya bermuatan negatif. Akibatnya, benda lain dapat terpengaruh karena adanya ketidakseimbangan muatan. Muatan listrik. Partikel. Nah, tadi kalian sudah simak videonya, bagaimana? Mengerti? Baik, alhamdulillah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana, ada yang mau mengemukakan pengalaman belajar hari ini? Siapa? Saya Ya, silakan Riki, bagaimana? sangat menyenangkan sekali ya belajar tadi. Ada praktek juga tentang sedotan sama belajar virtual. Sangat menyenangkan sekali belajar hari ini. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini mengenai hukum Coulomb, yaitu yang pertama tadi bagaimana? Bagaimana hubungan antara jarak dengan gaya? Jika jaraknya semakin besar, maka gayanya akan semakin kecil. Jika jaraknya semakin kecil, gaya tarik atau gaya tolaknya akan semakin besar. Jadi hubungan antara jarak dengan gaya tarik atau tolak itu sebanding atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik. Kemudian yang kedua tadi, jika semakin besar muatan listriknya, gayanya akan semakin besar. Dan jika muatannya semakin kecil, gayanya akan semakin kecil. Nah, jadi hubungan antara gaya dengan besar muatan listrik itu sebanding atau berbanding terbalik? Iya, betul, berbanding lurus atau sebanding. Nah, untuk selanjutnya kalian akan mengerjakan post test. Soalnya sama dengan tadi yang pretest. Silakan buka lagi yang aplikasi Quizizz-nya. Bagaimana? Lebih mudah mengerjakannya dari tadi pretest? Iya, karena kalian sudah belajar ya. Baik, sudah selesai post testnya? Sudah, alhamdulillah. Nah, baik, terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih semuanya. Kita tepuk tangan dulu untuk Nah, sebelum pembelajaran ditutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan KM untuk dipimpin berdoa. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai.
Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.